Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bersama saya Syarul Rozi yang akan memimpin diskusi kita pada kali ini. Pada pembahasan kita kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar perjalanan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada pada tataran Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Seperti contoh, apa saja sih prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan apa saja tantangan-tantangan yang dialami sampai pada saat ini. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, sudah bersama saya seseorang yang saya anggap sangat kompatibel sekali dengan apa yang akan kita bahas, yakni Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, atau yang akrab disapa dengan Kandarian. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ketua? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya. Di dalam rangka waktu dekat-dekat ini ada kesibukan apa nih Ketua? Mungkin saya ada kesibukan di lembaga eksternal di luar kampus, insya Allah. Lembaga eksternal ya. Iya. Kalau dalam kampus ini Ketua sebelumnya sudah semester berapa ini? Alhamdulillah baru semester 7 7. saat ini. Iya. Berarti lagi harusnya sibuk-sibuknya PPL, KKN ya. Iya, harusnya seperti itu. Cuman kemarin kan sudah selesai PPL dan harusnya di bulan ini saya turun KKN. Cuman karena ada tanggung jawab dan lain sebagainya, akhirnya saya tunda dulu. Iya. Mungkin ikut gelombang kedua lah nantinya. Oh iya. Mungkin Ketua, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi bahwa kita akan berbicara nih tentang bagaimana sih perjalanan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Fuad tuh. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Nah, mungkin kita akan bahas ini secara santai saja, secara enjoy Ketua. Ya. Iya. Mungkin poin pertama nih Ketua, saya akan bahas terkait kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh HMJ yang ada pada tataran Fakultas Fuad tuh. Yang ingin saya tanyakan Ketua, menurut Ketua, kegiatan apa sih yang pernah diselenggarakan oleh HMJ ini? Menurut Ketua itu kegiatan yang sukses. Iya, menurut saya ya, Saudara Oji. Jadi kalau sejauh mata memandang, sedalam lautan lembaga yang saya selami, Iya, iya. bahwasanya sampai hari ini alhamdulillah rentetan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Ormawa, Fuad khususnya, itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Artinya kalau dari sisi historis, bahwasanya memang ada beberapa jurusan yang notabene-nya itu mungkin dari masa ke masa itu ada yang naik kemudian ada yang turun seperti itu. Mungkin saya mengambil salah satu contoh itu dari sisi turunnya dulu ya. Secara historis itu teman-teman dari jurusan atau HMJ pengembangan masyarakat Islam. Nah, saya pantau beberapa tahun terakhir tuh teman-teman mengalami potensi untuk turun secara secara kelembagaan. Ya, ya. Karena memang kalau kita lihat secara nyata ini pengembangan masyarakat Islam ini bisa kita katakan ditinggalkan oleh seniornya gitu. Sehingga ketika meminta arahan dan lain sebagainya terkait lembaga organisasi atau lembaga kemahasiswaan itu mereka minim. Nah, seperti itu. Dalam perjalanan ini organisasi ya. Iya. Dalam perjalanan organisasi kita ambil salah satu contohnya itu teman-teman PMI atau pengembangan masyarakat Islam. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa jurusan yang notabene-nya itu sedikit SDM-nya akan tetapi mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Saya ambil contoh itu di jurusan Pemikir Politik Islam. PPI. Oh iya. Saya bisa katakan kenapa mereka berkualitas karena mereka berkaca dengan minimnya SDM-nya mereka. Artinya mereka sadar akan identitasnya mereka sebagai minoritas di kalangan mayoritas seperti itu. Iya, biasanya kan kalau di mahasiswa PPI ini secara kuantitas juga kurang juga. Iya. Jumlah mahasiswanya kurang. Iya. Tapi Seperti itu. potensinya malah naik nih. Iya, Berbeda dengan PMI tadi. kalau kita lihat memang prestasi teman-teman dari Pemikir Politik Islam ini bisa kita katakan meningkat secara signifikan karena saya kurang tahu apakah ada rangsangan dari seniornya mereka atau memang mereka berpikir secara sadar bahwasanya kita ini adalah minoritas di tengah lautan mayoritas. Sehingganya mereka merubah pola pikirnya mereka sebelumnya sehingga mereka mengupgrade mulai dari kegiatan, mulai dari rentetan agenda yang berskala HMJ misalnya. Dan mereka
selalu membuat program kerja yang memang sesuai dengan fokus jurusannya mereka. Ya, ya. Mereka lebih aktif di luar kampus. Seperti itu. Berarti salah satu dampak menurunnya potensi jalannya organisasi ini itu tadi ya, apa arahan dari senior itu? Apa atau biasanya kan senior ini dianggap sebagai sebuah patron lah. Tuh, kalau dari PPI tadi ini menarik nih. Iya. Justru karena SDM yang kurang ini yang bisa memotivasi mereka untuk malah lebih naik lagi. Tapi bagus-bagus sih gitu. Kalau dari HMJ yang lain masih ada gitu. Iya, kalau dari HMJ yang lain, saya pikir semuanya memiliki potensi untuk naik. Saya ambil contoh lagi, salah satunya jurusan komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi yang berjalan Islam. Karena memang saya memantau ya, saya tidak bisa menilai tapi saya memantau dari kejauhan bahwasanya solidaritas dari teman-teman komunikasi penyiaran Islam ini setiap tahunnya meningkat begitu. Ya, ya. Itu yang mereka nampakkan, bahwasanya mereka solid, kuat dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga dari segi keilmuan dan segi kuantitas kelembagaan bisa kita katakan bahwasanya saat ini KPI naik daun. Ya, ya, ya. Seperti itu. Berarti secara keseluruhan ada beberapa HMJ yang mengalami potensinya turun. Iya. Dan ada juga yang malah naik. Dan ada yang masih tetap solid pada lingkarannya. Iya. Saya kasih satu contoh lagi mungkin. Iya, ya. Boleh. Jurusan yang mengalami kemunduran secara total itu ada di jurusan bimbingan konseling Islam, BKI. BKI. Saya kurang tahu ya apakah mungkin ketika beralih ke pemimpinan kemudian ini rekan-rekan saya atau adik-adik saya di jurusan bimbingan konseling Islam itu mengalami kemunduran dalam berpikir. Seperti itu. Karena kalau saya pantau secara langsung, mereka ini secara tidak langsung tidak pernah komunikasi langsung dengan kita terkait mungkin meminta arahan atau bagaimana kiranya kinerja kami supaya lebih berkualitas lagi begitu. Nah, saya tidak ingin mendiskriminasi terkait gender ya. Artinya ada beberapa ketua lembaga di Ormawa Fuad itu ada beberapa orang perempuan, tapi saya katakan itu perempuan yang melawan. Nah, saya ambil contoh dari jurusan bimbingan konseling Islam. Saya punya ketua HMJ ini tidak melawan, dia lebih ke feminim. Karena memang notabene jurusannya kita bimbingan konseling Islam itu dituntut memang harus feminim dia. Oh, ketua jurusan BKI? Iya, alhamdulillah saya dari jurusan bimbingan dan konseling Islam. Baik itu. Oh, mungkin untuk masuk ke poin selanjutnya nih gitu. Iya, siap. Ketika misalkan ketua melihat ada sebuah isu-isu nih yang berkembang di tataran Fakultas Fuad, kemudian isu ini berdampak pada konflik yang terjadi di antara HMJ tadi nih. Nah, yang pertanyaan ketua, bagaimana ketua menanggapi hal ini dan atau mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik tadi? Karena saya pikir kan peran Dema di sini adalah bagaimana dia menaungi semua orma-orma yang ada di Fakultas Fuad. Pertanyaannya cukup berat ya, saudara. Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu untuk skala Dewan Eksekutif Mahasiswa, kita diamanahkan hanya sebagai lembaga eksekutif. Iya. Yang pertama, yang seharusnya mewadahi jadi wadah tertinggi di fakultas itu adalah Senat Mahasiswa atau kita biasa sebut SEMA. Itu yang pertama saya klarifikasi. Kemudian ya oke lah, Dema adalah lembaga tertinggi kedua di fakultas. Melihat konflik ataupun isu-isu sentral misalnya yang terjadi di lembaga kemahasiswaan Fakultas Usul Adab dan Dakwah, memang kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menafikan terkait hal itu, bahwasanya memang dinamika yang terjadi di tataran Ormawa Fuad sendiri itu memang sering terjadi. Ya. Tapi kalau asumsi saya pribadi, rekan-rekan kita yang ada di Fuad atau para ketua-ketua pemimpinnya itu lebih berperan daripada baperan, seperti itu. Artinya ketika terjadi konflik, kita masih memegang teguh bahwasanya kita itu berkumis, berkualitas dan humanis. Kapan kita memperlihatkan kemundurannya kita terkait solidaritas, saya pikir perlu dipertanyakan kepemimpinannya sebagai ketua lembaga begitu. Ya. Jadi alhamdulillah kalau sejauh ini ketika terjadi clash misalnya atau miskomunikasi, kami dari SEMA maupun DEMA itu sebagai lembaga penengah itu menjadi wadah untuk kawan-kawan sekalian. Kiranya ada konflik internal antar jurusan atau antar HMJ, alhamdulillah para ketua-ketuanya itu masih mau membersamai kita,
untuk kiranya meluruskan hal-hal yang keliru tadi itu atau hal-hal yang terjadi kerancuan begitu. Iya, saya pikir kan kalau kita bicara tentang konflik dalam sebuah lembaga itu hal yang biasa lah. Ya, betul. Tinggal bagaimana kita menanggapi, apakah konflik ini konflik yang membangun atau malah menjatuhkan kita. Betul sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang Fuad nih, Fuad yang terkenal dengan nilai solidaritasnya, apalagi dengan jargonnya Fuad berkumis. Saya pikir ini salah satu jargon yang sangat dibangga-banggakan sekali sama mahasiswa yang ada di Fakultas Fuad. Nah, kemudian poin yang selanjutnya Ketua, kita bicara tentang Fuad Camp nih. Fuad Camp ini saya pikir kegiatan yang menjadi kegiatan tahunan Ketua. Dari awal saya masuk di kampus UIN sampai pada saat ini, Fuad Camp ini masih ada. Nah, saya ingin berbicara tentang Fuad Camp ini. Nah, baru-baru ini kan baru lagi dilaksanakan Fuad Camp. Nah, dari pelaksanaan Fuad Camp ini dari tahun ke tahun, kira-kira ada ketambahan nilai solidaritas tadi nih. Kan biasanya kalau Fuad Camp diadakan, maka semua HMJ yang ada di Fakultas Fuad pasti akan berkumpul di situ. Nah, ada tidak memperkuat nilai solidaritas itu? Iya. Berat lagi gitu. Pertanyaan Saudara Oji ini semakin ke bawah semakin berat. Saya minum kopi dulu. Iya, boleh. Iya. Kita membahas terkait historis kegiatan Fuad Camp. Jadi saya antar sedikit. Jadi Fuad Camp ini pertama kali kita adakan atau kita lakukan itu pada tahun 2021. Oh, 2021. 2021 itu kalau saya tidak salah masa kepemimpinannya saudara saya Rifki. Muhammad Rifki. Dia selaku ketua demo waktu itu. Dan ketua senatnya itu alhamdulillah saudara saya Muhammad Nur dari jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, mereka berinisiatif kenapa ada kegiatan Fuad Camp di waktu itu, karena segala aktivitas kemahasiswaan itu ditiadakan dalam kampus. Karena kenapa? Waktu itu masih kencang-kencangnya COVID-19. Iya. Nah, makanya mereka berinisiatif untuk membuat kegiatan di luar kampus. Nah, itu mengganti kegiatan yang kita sebut sekarang itu seperti pengenalan budaya mahasiswa fakultas. Itu. Mereka mengganti redaksinya untuk Fuad Camp. Nah, seperti itu. Itu pada tahun 2021. Nah, kemudian histori selanjutnya pada tahun 2022 itu kita tidak adakan. Karena saya kurang tahu apakah memang sudah tidak COVID lagi, kemudian atau memang sudah ada gantinya. Seperti tadi itu, pengenalan budaya mahasiswa fakultas. Kayak gitu. Nah, makanya pada saat kepemimpinannya saudara saya, Ubay, itu kegiatan Fuad Camp ditiadakan. Nah, kemudian lanjut ke rentetan selanjutnya pada tahun 2023 kemarin. Iya. Kami, saya dan Ketua SEMA bersepakat bahwasanya kita harus mengadakan kembali kegiatan Fuad Camp. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlihatkan kesolidaritasnya kita sebagai lembaga kemahasiswaan di tataran HMJ maupun SEMA Dema. Karena kita merangkul keseluruhan kemarin. Kita mengambil semua elemen-elemen yang ada di HMJ Fakultas Fuad. Kita meminta delegasi lah atau partisipan untuk berkolaborasi atau mensukseskan kegiatan ini kita di Fuad Camp. Alhamdulillah kalau dari dari segi kegiatan kita memperlihatkan bahwasannya kita solid. Cuman kemungkinan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang dinamika itu selalu menimbulkan konflik. Iya. Iya kan? Mulai asik kan. Menimbulkan konflik seperti mungkin ada beberapa jurusan yang tidak sepakat atau beberapa HMJ yang tidak sepakat dengan hasil keputusannya kita kemarin. Misal pemilihan dan lain sebagainya yang mengisi ruang-ruang kepanitiaan begitu. Nah, kita sudah musyawarahkan secara utuh kemarin bahwasanya inilah hasil keputusannya kita di pemilihan secara demokrasi kemarin. Nah, kita demokrasi. Iya, kita melakukan pemilihan secara demokrasi. Artinya terbuka, bukan tertutup dia. Iya. Dan semua dihadiri tiap-tiap delegasi dan bahkan dihadiri oleh ketua-ketua HMJ-nya. Nah, akan tetapi memang ada yang tidak terpuaskan di situ.
Saya paham pembahasannya ini. Iya, saya doa. Seperti itulah, artinya terjadi miskomunikasi yang menyebabkan konflik. Alhamdulillah bukan konflik yang berkepanjangan, tapi kita sempat perang dingin waktu itu. Iya. Karena kenapa? Mungkin ada kiranya, saya pikir gini ya, sebagai seorang ketua lembaga, itu seharusnya menyampaikan aspirasi dengan bahasa-bahasa yang mencerminkan bahwasanya dia itu ketua lembaga dan Seorang dia adalah pemimpin seorang lah. mahasiswa. Seperti itu kan? Cuman akan tetapi mungkin terbawa suasana sehingga bahasa yang dilontarkan oleh si Fulan ini itu seperti mendiskriminasi beberapa jurusan lainnya begitu. Akhirnya jurusan-jurusan ini merasa tersinggung. Ya, seperti itu. Pada awalnya belum tersinggung sebenarnya. Cuman yang menjadi miskomunikasi yang paling parah itu adalah ternyata ada bahasa yang diteruskan itu kadang lebih kadang kurang. Seperti itu. Sehingga walau siapapun itu mendengar bahasa-bahasa seperti itu pasti akan merasa, wah, kenapa jurusanku dikata-katai begini? Kenapa saya dibilang-bilang seperti ini? Dibilang inilah, itulah. Nah, sehingga terjadi ketersinggungan di situ. Sampai sekarang dinamika itu masih ada itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillah tidak ada karena kita sudah bertemu secara kekeluargaan. Berbicara tentang perang dingin tadi masih ada. Kalau untuk perang dingin saya pikir akan panjang rentetannya. Iya. Karena ini berbicara tentang eksistensi. Iya. Ini kan bukan tentang hari ini, tapi kedepannya seperti itu. Cuman kalau secara gimmick, alhamdulillah kita sudah silaturahmi secara mendalam lah. Ya, jadi dari sisi stories, bahwasanya memang betul kita kemarin sempat terjadi konflik dalam kegiatan Vote Camp. Artinya konflik yang saya maksud di sini adalah konflik terkait pemilihan kepanitiaan. Dan teman-teman dari jurusan lain itu tidak menerima, tidak puas dengan apa yang menjadi keputusannya kita. Ini posisi panitia yang mana ini yang tidak diterima? Waduh, saya jawab saja ya. Iya. Kemarin kan kita seperti biasa dalam kegiatan outdoor itu membutuhkan beberapa kepanitiaan yang memang sesuai dengan korelasinya. Salah satunya adalah koordinator lapangan. Nah, itu kan kita sudah pilih semua kemarin. Kita pertama memilih terkait ketua panitianya siapa. Nah, secara aturan organisasi ketika sudah terpilih ketua panitia dan tinggal ketua panitia yang memilih kiranya yang merampung struktur ke bawah. Dia yang mengstruktur. Kemudian untuk SK dan lain sebagainya kita yang bertanggung jawab di situ. Nah, seperti itu. Makanya kita lakukan secara demokratis kemarin. Alhamdulillah terpilih ketua panitia. Kemudian kita serahkan sepenuhnya sama ketua panitia dengan catatan kita mengawal dari belakang. Nah, alhamdulillah terpilih dengan lancar dan lain sebagainya, tidak ada konflik di dalam situ, hanya ada dinamika, persoalan argumentasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah selesai dari situ banyak masuk laporan bahwasanya para ketua-ketua HMJ-nya ini tidak terima lah dengan hasil keputusan tersebut. Tapi tadi cuman tidak ada penolakan yang secara frontal dalam perampungan struktur ini. Ya, itu artinya kalau memang tidak setuju, kenapa tidak setuju dari Ya, awal? itu maksud kan? saya. Kenapa nanti sudah selesai, sudah rampung dan lain sebagainya, baru ada protes di belakang. Kayak gitu. Makanya kemarin itu sudah saya jelaskan panjang kali lebar, bahwasanya ini adalah keputusan kita bersama. Bahkan di malam hari kita tetap melakukan musyawarah. Kita kumpul ini para ketuanya sekalian, biar kita klarifikasi, kita luruskan bahwasanya ini yang terjadi di dalam ruangan waktu itu. Setelah mereka protes, akhirnya dikumpul lagi. Iya, dikumpul lagi. Jadi secara keluargaan kan, kita itu kalau bicara tentang Fuad bukan berbicara person-person, tapi bagaimana kita memperlihatkan bahwasanya kita solid. Ya. Dan komunikasinya kita selalu secara keluargaan. Nah, kita mintalah kiranya kalau memang tidak puas dengan posisi seperti itu, kira-kira apa yang kalian minta dan di mana letak strategis yang kalian mau. Kita coba komunikasi seperti itu kan. Ditawarkan nih. Kita tawarkan. Nah, setelah kita tawarkan, mintalah mereka, kami mau isi posisi ini. Nah, setelah kita coba berargumen beberapa saat dan berdiskusi beberapa saat,
ternyata ada juga yang tidak senang. Artinya kami juga mau di situ. Nah, inilah yang menjadi kerancuan yang lebih besar lagi. Cuman setelah kita hadirkan beberapa senior yang kiranya berpengaruh di internalnya masing-masing, kita luruskan, alhamdulillah ketemu benang merahnya. Oke, dan sebagainya. Nah, cuman yang jeleknya lagi adalah setelah bubar dari situ, tambah kacau lagi. Karena ketidakpuasan di dalam forum yang seharusnya sudah selesai, itu dibawa keluar lah. Kemudian ada bahasa-bahasa yang kiranya terlalu dilebihkan. Sehingga yang tidak hadir pada konsolidasi pada malam itu tidak terima senang. Wah, kenapa saya dikata-katai begini? Tak bakar sumbunya. Wah, kiranya langsung tak bakar dari kaki sampai ujung kepala begitu. Karena mendengar itu tadi kan, Iya. dia dengar ini kata-kata yang tidak bagus, saya tidak terima senang sudah. Saya tidak terima senang, saya punya jurusan yang bilang begitu. Iya. Saya punya HM jadi bikin begitu. Kita orangnya tidak bahasanya tidak ada jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa-bahasa yang kiranya saya pikir tidak relevan untuk dikatakan oleh seorang ketua lembaga dan juga sebagai seorang mahasiswa lah. Kita kan kaum intelek kan, masa pakai bahasa-bahasa yang kiranya tidak disesuaikan porsinya di mana dia duduk waktu malam itu. Berarti Seperti itu. secara fundamental dia berbicara tentang ketersinggungan itu tadi. Iya. Karena ada kata-kata yang sudah dilebih-lebihkan dan ada juga tidak sepakat lah karena tidak diikuti apa maunya. Betul. Nah, terlepas dari konflik itu, tapi kegiatan Fuad Camp ini tetap lancar nih kata. Ya, kalau saya katakan lancar, alhamdulillah lancar Alhamdulillah sekali. Lancar sekali. Saya tidak menutupi itu. Cuman dari sisi historis konflik tadi itu Iya. adalah yang menarik diri dari kolaborasinya kita. Nah, seperti itu. Sehingga saya pribadi itu mengatakan saya sedikit kecewa. Artinya kita sudah bangun komitmen di awal bahwasanya ini kegiatan harus sukses karena ini kegiatan kita bersama. Tapi karena terjadinya konflik percikan-percikan kecil tadi sehingga menimbulkan sumbu yang besar, akhirnya menarik dirilah salah satu jurusan yang tidak terima senang terkait kata-kata yang agak kasar tadi itu. Seperti itu. Akhirnya membuat satu lembaga tandingan lah atau satu kegiatan tandingan pada waktu itu. Kita buat Fuad Camp, mereka buat PMJ. Nah, kalau secara bagaimana ya? Kalau secara kelembagaan, saya pikir itu adalah suatu perlawanan untuk kita. Karena secara tidak langsung, teman-teman dari jurusan yang lain itu memperlihatkan egosentrisnya mereka. Itu yang kemudian menjadi percikan kecewaan untuk dari saya pribadi. Karena yang setahu saya jurusan ini adalah jurusan yang memang sangat dekat dengan kita. Kemudian karena miskomunikasi tadi ini, akhirnya mereka menarik diri tanpa penjelasan dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba mereka membuat suatu kegiatan tandingan yang beriringan dengan kita, Fuad Camp dan juga kegiatan PMJ yang mereka buat seperti itu. Ketua agak sedikit kecewa karena hal itu. Iya, saya pribadi ya tetap ada rasa ketersinggungan lah. Saya otomatis tersinggung juga. Saya buat kegiatan, kok kamu juga buat kegiatan? Iya. Di mana kata-kata solidaritas Fuad berkumis dan lain sebagainya? Itu kan secara tidak langsung mencederai kita di tataran ormawa Fuad begitu. Ya, terlepas dari itu semua, semoga apa yang terjadi kemarin ini tidak malah memisahkan kita semua kan. Iya, betul. Karena ya lagi-lagi kalau kita berbicara tentang Fuad, maka kita berbicara tentang satu. Fuad kan dikenal dibanding dengan fakultas-fakultas lain, Fuad ini salah satu fakultas yang solid lah. Saya pikir kalau masalah dinamika itu ya sebuah hal yang biasa lah. Semoga nanti kita bisa satu kembali. Yang penting Fuad Camp tadi tetap jalan dan tetap memperkuat solidaritas itu. Iya. Kemudian poin yang berikutnya ketua, misalkan ketua ingin membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan ini menaungi atau melibatkan semua ormawa yang ada di Fakultas Fuad. Nah, pertanyaannya, apa tantangan terbesar ketua untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Kan ini banyak nih, ini HMJ yang ada di Fuad pasti banyak sekali. Ya, tantangan terbesar ya saudara Oji ya, itu ada di karakter tiap individu masing-masing. Iya. Artinya setiap orang ini kan beda-beda karakternya. Dan kita harus melakukan pendekatan emosional dulu. Pasti itu.
kiranya kalau dia perempuan bagaimana sih pendekatan untuk ke perempuan, kalau dia laki-laki bagaimana pendekatan untuk laki-laki. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau tantangan untuk saya pribadi adalah ketika melakukan kegiatan yang notabene-nya kolaborasi, saya harus pikir matang-matang dulu. Pikir matang-matang karena itu salah satu challenge yang sangat sangat luar biasa sekali kalau untuk saya pribadi. Ya. Karena pada dasarnya kita ini kan berbeda-beda kultur, berbeda budaya dan lain sebagainya. Artinya kadang ada orang itu yang tidak paham apa tupoksinya sebagai seorang ketua lembaga, dan ketika ada panggilan untuk membersamai, mereka lebih bersikap apatis dan bodo amat. Nggak usah lah, itu urusannya mereka di situ dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan perangkulan secara sistematis. Ada memang tahapan-tahapan yang kita lakukan sebelum berkegiatan. Ada ego yang dipertahankan dari ketua-ketua lembaga ini. Jelas. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Jelas. Itu ego-ego yang seperti itu yang kemudian kita cerdaskan ini kawan-kawan sekalian, di kalangan ketua-ketua lembaga. Kita berikan pemahaman bahwasanya hari ini kamu seorang pemimpin, bukan lagi seorang anggota biasa. Jadi tolong sikapi dengan profesional. Ketika mungkin ada kegiatan kolaborasi, saya pikir itu suatu keuntungan. Ya. Keuntungan yang pertama adalah ketika mungkin di backgroundmu adalah minim SDM, kemudian minim anggaran, itu kan bisa kita tutupi dengan kegiatan kolaborasi. Itu salah satu aspek yang kita jelaskan kepada para ketua-ketua HMJ contohnya, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka respon dengan positif dengan adanya penjelasan secara konkret yang kita berikan ke mereka. Dan sejauh ini ada beberapa kegiatan kolaborasi yang kita buat, dan Contohnya? itu semua berjalan sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tantangan untuk bagaimana mempersatukan pandangan ini dari ketua, bagaimana inginnya bagaimana, kemudian bagaimana bisa tersampaikan dengan baik sama ketua-ketua lembaga ini. Betul sekali. Karena untuk memberikan pemahaman dengan mereka juga ya agak susah juga. Itu tantangan terbesarnya. Ya, betul. Bagaimana semangat yang dibangun oleh ketua Dema itu bisa sama dengan semangat yang ada pada ketua-ketua lembaga tadi. Iya, betul sekali saudara Ozi. Nah, kemudian poin berikutnya ketua, masih bicara tentang Fuad nih, masih bicara tentang solidaritas. Nah, saya mau minta pendapat dari ketua. Apa sih tindakan konkret yang ketua Rian lakukan untuk memperkuat nilai solidaritas tadi? Terlepas dari kalau kita tadi kan bahas tentang dinamika yang ada nih. Tetapi terlepas dari itu kan kita harus tetap solid juga. Nah, untuk tindakan konkret yang diambil oleh ketua itu apa? Kalau saya pertama itu mungkin lebih ke sering melakukan perkumpulan misalnya. Perkumpulan. Kayak misal ada nih undangan konsolidasi misalnya kan. Saya lebih sering melakukan penguatan di situ. Bahwasanya kalau kamu tidak hadir di rapat itu, secara tidak langsung kamu memperlihatkan egomu. Ya kan? Berarti kamu tidak membersamai. Ini yang mengundang bukan orang lain loh. Ini keluargamu sendiri yang mengundang. Ini Sema Dema sendiri yang mengundang sebagai lembaga tertinggi di kampus. Gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika ada panggilan rapat, mereka siap membersamai. Ya walaupun ngaretnya mahasiswa ini tetap utuh di dalam jiwanya mereka begitu. Kayaknya bukan mahasiswa juga, Indonesia. Iya, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita buat, terus apa-apa saja yang kita lakukan agar supaya terlihat solid, itu mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kita coba satukan persepsi dulu. Ya. Itu penting sekali. Karena sudut pandang yang berbeda ini, pandangan yang mana mau dilihat? Ya, betul. Nah, makanya kami menggunakan metode secara kekeluargaan. Karena kalau kita berikan secara kelembagaan, otomatis pasti ada yang tersinggung dan sebagainya. Makanya saya selalu melakukan komunikasi dengan ketua senat sebagai lembaga tertinggi di fakultas. Saya berikan sedikit maksud dan tujuan saya ke ketua senat itu, kiranya bisalah menjadi wadah untuk teman-teman mungkin mungkin pendekatan persuasifnya kita itu sering-sering kumpul. Tunggu tuh, boleh saya potong dulu? Iya, siap. Di luar dari kegiatan kelembagaan ini, ketua ada lakukan pendekatan dengan ketua-ketua lembaga yang ada di Fuad ini?
Maksudnya secara santai lah, sering Iya. nongkrong bareng begitu. Ngopi-ngopi ya. Iya, Karena itu alhamdulillah. juga yang menjadi, Iya. saya pikir menjadi salah satu problem ketika kita berurusan dalam sebuah lembaga, tapi di luar kehidupan lembaga kita tidak mengenal satu sama lain. Ya itu PR juga sih menurut saya Ya, pribadi. Artinya bahkan kadang ada ketua lembaga yang tidak kita kenal. iya ya. Nah, alhamdulillah kalau dari saya pribadi semua kenal, kita kenal dan dia juga kenal. Dan memang ada beberapa aktivitas atau gerakan yang kita lakukan itu di luar daripada tupoksi kelembagaan. Misal kita kumpul-kumpul, Nah itu maksud saya. kita sharing-sharing, atau minimal saya tanya lah, kira-kira apa lagi program kerjamu ini? Nah, itu di luar daripada perkumpulan formalitas, kita non formal di situ. Kira-kira apa kendalamu yang sampai saat ini masih menjadi buah pemikiran yang sulit lah untukmu, kiranya kenapa, misal contoh, kenapa LPG-mu belum di store, kenapa danamu belum ditarik. Hal-hal yang bikin mandek lah. Seperti itu, tapi itu di luar daripada pembahasan formal, kita non formal saja di situ, sambil bercanda lah, sambil ngopi, Ya, sambil merokok dan lain sebagainya, kayak gitu. tidak sebagai apa, tidak terlalu formal sebagai ketua dema dan dia ketua lembaga, Iya. tapi lebih kepada si kakak dan adik. Iya, Mungkin lebih begitu dia. karena memang secara keluargaan, kalau di kampus mungkin kita harus saling hormat menghormat lah, Ya. sesuai dengan asas kelembagaan. Tapi kalau di luar kampus kan saya pikir enggak usah lah terlalu formal. Kaku sekali kita berlembaga kalau Iya. seperti itu. Kalau ngopi ayo kita ngopi, kalau rokok ayo kita ngerokok, gitu aja, simple. Sederhana lah. Nah ini yang terakhir nih, isu-isu yang saya pikir lumayan menarik kalau misalkan dibahas. Kita bicara tentang Fakultas Fuad yang katanya ini akan dipisah. Nah, mungkin Ketua juga sudah pernah dengar. Ini isu ini saya dengar sudah dari beberapa bulan kemarin. Kalau isu atas Fakultas Fuad itu akan dipisah dan dibagi menjadi Fakultas Usuluddin, kalau tidak salah ini Ketua, Fakultas Usuluddin dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, menurut Ketua bagaimana tanggapannya Ketua terkait hal itu? Tanggapan saya pribadi ya, secara langsung memang fakultasnya kita memang harus bisa, dan itu tinggal menunggu surat keputusan dari pimpinan. Nah, cuman kan mungkin teman-teman sudah lihat bahwasanya kemarin yang terlantik itu masih Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Iya ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, katanya mau pisah, kok masih satu kita di sini? Ya, hari ini saya coba komunikasi lagi ke dekan dan Wadek 3 selaku bidang kemahasiswaan, dan sudah dijawab secara konkret juga bahwasanya memang akan pisah, tetap akan pisah. Sudah pasti. Sudah pasti pisah. Tapi untuk penentuan tanggal dan kapannya itu belum dijelaskan secara utuh. Hanya sekedar bayang-bayang saja. Itu mungkin pertanyaan ini mewakili dengan teman-teman mahasiswa yang lain juga tuh. Kenapa harus dipisah? Kenapa harus dipisah? Iya. Ya, Sekarang ini juga yang agak menarik ini. Ada satu jurusan baru nih, kalau tidak salah teknik informatika. iya. Teknik informatika ini sempat menjadi pembahasan juga di tataran mahasiswa Fakultas Fuad. Kenapa teknik informatika ini masuk di Fakultas Fuad? Orang belajar apa di Fuad? Ada pegang laptop kah? Kan tidak mungkin tuh. Ini agak tidak nyambung saya rasa. Itu Ketua bagaimana itu? Ya, satu-satu ya. Oke, yang pertama, Sejauh-jauh semua ya. kenapa harus pisah ya? Iya. Kenapa harus pisah? Memang secara kultur Usuluddin dan dakwah itu memang harus pisah dia. Karena kalau kita tarik sisi historisnya, pada tahun berapa itu saya lupa, tapi lalu itu masih Stein. Itu masih ada beberapa fakultas. Yang pertama Fakultas Usuluddin dan yang kedua Tarbiyah, keguruan. Seperti itu. Nah, kemudian ketika beralih status IAIN, itu muncul beberapa fakultas baru. Salah satunya dakwah. Dan itu pisah. Dan belum jadi Fuad namanya. Belum jadi Fuad. Masih dakwah sama Usuluddin. Dakwah dan Usuluddin. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika masuk beberapa tahun disatukan kembali dengan alasan bahwasanya harus satu karena SDM tidak cukup. Kan lalu baru ada berapa prodi yang masuk di Usuluddin dan Usuluddin dan dakwah. Itu baru beberapa prodi yang dalam satu kelas itu paling banyak 10 orang, 10 atau 5 orang.
kurang sekali. Makanya dilirik sama pemerintah pusat yang dinaungi oleh Kemenak itu bahwasanya kalau tetap ada fakultas Usuluddin itu harus disatukan sama dakwah. Kayak gitu. Jadi Akhirnya harus satu dia. disatukan. Nah, makanya menjawab pertanyaan dan mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain yaitu secara historis memang dulu dakwah dan Usuluddin ini memang pisah. Oh, memang harusnya pisah. Harusnya pisah. Cuman karena kondisi pada saat itu kekurangan SDM, akhirnya disatukan. Disatukan kembali gitu. Sekarang mau dipisah lagi. Dipisah lagi. Karena sudah banyak SDM-nya. Ya, alhamdulillah kita setiap tahun meningkat terus ini kita punya mahasiswa gitu. Contohnya di KPI, ilmu tafsir, kemudian di BKI dan lain sebagainya. Iya, ya. Kemudian yang kedua tadi yang menarik ini terkait jurusan baru yang masuk di Fakultas Fuad. Ya, kalau kita telah atau kita tafsirkan, Ya. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu adalah sumber keilmuan. Iya, ya. Jadi kita rangkul semua, dari tarbiyah kita dapat, guru kita dapat kan, dari sisi ekonomi kita juga dapat, kita belajar ekonomi. Kemudian dari syariah kita juga belajar syariah di sini. Makanya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu adalah paket komplit yang diagung-agungkan sebagai fakultas yang paling mulia istilahnya di tataran semua fakultas yang ada di kampus UIN. Iya, iya, iya. Karena kita adalah basic keilmuan, dasar keilmuan ada semua di Fuad. Makanya kemarin informatika ini kita tampung di Fuad. Itu jadi belum teknik informatika ya, masih informatika. Oh, masih informatika namanya. Belum teknik informatika. Oh, saya pikir kemarin teknik informatika ini kan akan dibuatkan fakultas baru juga. Iya. Karena kan selain teknik informatika ada sistem informasi juga. Iya, Kemudian ada arsitek juga yang masuk di Fakultas FEBI. betul sekali. Tapi ada enggak rencana untuk buat fakultas teknik gitu? Mungkin ada isu-isu yang ketua pernah dengar. Oh iya, kemarin saya sempat dialog sama pimpinan di fakultas. Iya, ya. Bahwasanya tetap akan ada fakultasnya mereka. Dan saat ini kan mereka masih menumpang begitu. Bahasa kasarnya menumpang lah. Menumpang di rumahnya kita di Fuad. Mungkin paling lambat saya dengar untuk penentuan waktunya di tahun depan di bulan 1. Di awal tahun. Itu akan dibuatkan fakultas barunya mereka itu Fakultas Saintek. Sains dan Teknologi. Nama fakultasnya? Dalam fakultasnya. Dan itu akan ada beberapa jurusan yang masuk ke situ nantinya. Salah satunya informatika. Seperti itu. Informatika, sistem informasi dan Informatika, sistem informasi, arsitektur, arsitektur. IPA dan IPS. Oh, berarti bahkan ada jurusan baru lagi yang dibawa di Bukan jurusan baru, IPA IPS itu sudah ada sejak tarbiyah itu dibuat. Tadris IPA. Iya. Oh. Nanti dia masuk dari jurusan umum lah. Sudah bukan tadris dan lain sebagainya. Sudah jadi IPA IPS. Karena masuk di sains kan, sains dan teknologi. Teknologinya masuk arsitek, informatika dan informasi. Sainsnya masuk tadi IPA IPS. Dan itu rencananya awal bulan tahun 2024. Tahun 2024. Dan ada salah satu yang menarik lagi nih yang perlu kita ketahui bersama, yaitu ternyata sudah ada fakultas Kesmas. Kesehatan masyarakat. Iya, ya. Saya dapat infonya dari pihak dosen yang bersangkutan kemarin. Bahwasanya sudah ada fakultasnya dan itu di Pasca Lama, samping gedungnya kita di Fuad. Pasca Lama, Pasca Serdana Lama. Nah, maksudnya disitu, sudah ada ini sudah resmi. Untuk resmi dan tidaknya itu saya belum tahu, tapi sudah ada dosen-dosennya. Bahkan sudah ada kaprodi atau kepala jurusannya. Cuman belum ada mahasiswanya. Mahasiswanya belum ada. Belum ada mahasiswanya. Ya gitu. Ini yang Ruangannya- bikin saya heran juga. Ruangannya di situ, di Tarbiyah Lama. bukan, di Pasca Lama, Oh, Pasca Lama. sebelah Fuad. Itu. Oh, iya, ya. Tuh. Kaprodinya sudah ada, dosen-dosennya Dosen-dosennya sudah sudah ada juga. Tinggal yang mau diajar ini yang belum ada. Dan lucunya lagi untuk supaya dosennya yang tidak nganggur, disebar ke berbagai fakultas. Sementara. Tarbiyah, Fasya dan mungkin Fuad juga ada. Kayak gitu. Kenapa nanti dibuka di pas pendaftaran kemarin gitu? Ya, Mungkin belum ini tuh. kalau asumsi dari saya, Iya. kan kemarin kan mau pemilihan rektor dan lain sebagainya. Ini rektor lama kan fokus untuk bertarung dulu. Kalau dia fokus di situ, otomatis ketinggalan lah pertarungannya mereka tadi ini. Makanya kalau ini asumsi saya, Iya, iya. maaf kalau tidak benar nantinya.
kenapa belum dibuatkan jurusan dan sebagainya atau belum ada mahasiswanya? Karena fokusnya rektor sebelumnya itu bukan di situ. Fokusnya itu di bagaimana kiranya bisa saya menjabat kembali nih. Aduh, Oh gitu kira-kira. ini agak pinggir jurang ini baru. Saya tinggal menunggu disomasi. Tapi enggak apa-apa. Ini kan asumsi, Iya, iya. bisa benar bisa salah kan. Tidak ada salahnya dalam pendapat tuh. Dan ada nanti mungkin fakultas baru juga. Tapi saya enggak tahu kapan ya. Cuman ini selalu dibahas di tataran dosen-dosen psikologi. Bahwasanya akan ada fakultas psikologi nanti. Psikologi. Berarti akan ada fakultas teknik, saintek, fakultas kesmas sama psikologi. Makin besar UIN nanti. Iya jelas, kita kan sudah bawa nama UIN ini Pak. Kayak gitu. Jadi UIN mungkin jangan kaget nanti ketika mungkin ada mahasiswa tidak berjilbab, sudah pakai celana, tidak pakai celana, tidak pakai baju. Oh iya. Karena memang sudah dipukul dengan universitas kita. Jadi esensi keislaman itu bukan menurun tapi diseimbangkan dengan kalimat universitas. Berarti Seperti itu. kalau saya lihat akan makin besar juga tantangan untuk bagaimana mempertahankan nilai-nilai keislaman di UIN. Iya, itu Karena ia tidak menutup kemungkinan yang tadinya berjilbab akhirnya buka jilbab. Karena terpengaruh sama mahasiswa yang lain. bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, inilah menjadi sebuah peran penting dari Fakultas Fuad juga, yang mana kita berbicara tentang dakwah juga. Iya. Ini ngeri, tantangan besar ke depannya. Betul. Nah, kemudian di luar dari kalau kita bicara tentang 3 fakultas yang akan berdiri nanti, otomatis ini juga saya pikir ketua akan menggoyang eksistensi dari Fakultas Fuad itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan kan kalau misalkan sudah ada fakultas teknik saintek, kalau sudah ada fakultas kesmas, kemudian ada fakultas psikologi, ya tidak menutup kemungkinan Fakultas Fuad akan menurun eksistensinya. Nah kira-kira ke depannya ketua ada rencana untuk bagaimana eksistensi ini tetap dipertahankan? Iya, kalau kita lihat ya, kita meraba-raba saja di tempat yang terang ya. Ya. Walaupun terang tapi kita meraba di situ. Memang secara tidak langsung beberapa jurusan ini itu bisa memukul kita secara nyata. Iya. Bahwasanya kalau bahasa kasarnya itu bahasanya kita gitu. Nanti kita merasa tersaingi gitu. Mana kita cuman sedikit SDM-nya, pas masuk jurusan baru, masuk fakultas baru, lebih banyak peminatnya di situ. Apalagi Akhirnya teknik kan. Tenggelam kita di jurusan. Kayak gitu. Makanya ada beberapa ini ya, maksudnya ini kita mengalami dilematis. Yang pertama, UIN harus maju. Tapi yang kedua adalah tantangannya kita, kalau dibuka beberapa jurusan baru dan fakultas baru, otomatis ada beberapa fakultas yang mengalami kemunduran. Ya. Nah, makanya kemarin dicarikan celahnya. Bahwasanya mungkin ada beberapa jurusan yang akan alih status atau ganti nama. Biar ada peminatnya juga. Kayak gitu. Contohnya di pemikir politik Islam. Mungkin nanti akan jadi ilmu politik. Atau di KPI mungkin jadi ikom nanti atau ilmu komunikasi. Nah, seperti itu. Itu nanti yang akan bisalah menyaingi beberapa jurusan tadi itu. Secara langsung begitu kan. Nah, itu mungkin salah satu poin untuk menaikkan eksistensinya kita nantinya. Setidaknya ya kalau misalkan tidak naik sekali ya setara lah. Iya, betul. Takutnya kan KPI yang hari ini misalkan 60 mahasiswanya, kemudian tahun depan sudah turun jadi 20. Nah ini kan otomatis eksistensi dari KPI itu kan pasti akan menurun juga. Iya. Turun sekali ya kalau gitu. Turun sekali dari 60 ke 20. Bahaya juga. 31 kelas itu. Nah itu tadi diskusi terkait bagaimana seputar perjalanan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada pada tataran Fakultas Fuad. Sungguh saya pikir pembahasan yang cukup menarik. Kita bahas tentang Fakultas Fuad, kemudian kita bahas tentang isu-isu di dalam Fakultas Fuad yang tidak memecahkan tapi tetap mempersatukan. Betul. Saya pikir itu sebuah hal yang biasa lah dalam sebuah dalam kelembagaan. Betul sekali. Kemudian juga kita tadi berbicara tentang fakultas-fakultas yang baru yang akan bisa dibilang bahasa kasarnya mengancam eksistensi dari Fakultas Fuad. Mengancam. Dan juga berbicara tentang bagaimana UIN kedepannya akan lebih maju. Maka hari ini mahasiswa-mahasiswa UIN akan diperhadapkan pada tantangan untuk menghadapi sebuah bahasa kasarnya kita akan diperhadapkan kayak contoh tadi
yang biasanya kulturnya kita selalu melihat perempuan yang berjilbab Islami dan sebagainya, kedepannya ya bakal ada orang-orang yang lain lagi nih. Iya. Nah, itulah menjadi sebuah tantangan dari mahasiswa UIN. Untuk terakhir ketua, sebelum saya tutup, saya pengen dengar nih selaku ketua Dema yang saya pikir secara keilmuan di atas daripada saya mau dengar sebuah pesan inspiratif nih yang mungkin memberi kesan kepada teman-teman yang menonton. Iya. Pesan dan kesan ya. Ya. Ya, secara keilmuan kita sama. Weh. Artinya Tende tadi gitu saya ketua. tidak setinggi itulah. Saya juga di bawahnya kalian gitu. Iya. Sama-sama belajar dan lain sebagainya. Dan untuk pesan saya untuk kiranya teman-teman mahasiswa khususnya, teruslah berproses, jangan pernah trauma dalam berlembaga. Artinya ketika beralih ke pemimpinan, tolong di backup dan dibantu kepemimpinan selanjutnya. Entah itu senior maupun junior, itu harus satu koordinasi. Jangan ketika terjadi konflik ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hal-hal tersebut, seperti misal mengkompor-kompori lah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang Fuad, berarti kita satu, tidak ada eksistensi persoalan saya jurusan ini, tapi kita membawa nama kelembagaan fakultas yang kita, begitu. Sepakat. Jadi terakhir dari saya pribadi, teruslah berproses, jangan patah semangat, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, tapi kesempatan akan tetap ada kepada orang yang ingin mencobanya lagi, gitu kira-kira. Sekian dari saya. Oke, terima kasih ketua sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami, sudah bincang-bincang dengan saya. Semoga kedepannya kita bisa lebih dalam lagi nih diskusinya. Untuk itu saya Syarul Rozi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.